Buta-buta percaya omongannya. Masih mau pakai kekerasan buat ngambil duitku. Aku sudah tidak laporin kalian soal perampokan dan penganiayaan itu sudah baik. Masih mau aku bantu dia pula. 3 Tante. Lihat ibuku. Dia juga korban. Lihat karena kita tetangga bertahun-tahun. Kasihan dong, kasih kelonggaran sedikit. Kita bukan gak pernah kasih dia kesempatan. Lihat sikap dia sekarang. Sekarang malah minta kita kasih kelonggaran. Kecuali semua uang kita dikembalikan. Betul? Han Tiancheng, kamu kan orang bisnis. Masa cuma segitu duit saja nggak punya? Aku masih kurang duit. Aku nggak mau makan. Tunggu dulu. Aku ganti rugi? Nggak cukupkah? Serius? Dokter bilang cuma demam biasa. Kok bisa begini ya? Karena waktu operasi makanan di tubuh anak balik ke tenggorokan, menyumbat saluran napas, sampai sesak napas. Sebelum operasi aku sudah berulang kali ingatkan kamu, jangan sekali-kali makan apapun. Kalian ini orang tua macam apa? Sampai anggap nyawa anak main-main. Bukannya kamu janji baik-baik, kenapa kamu kasih ceng-ceng makan? Anak tadi nangis keras sekali. Aku cuma mau kasih makan sedikit. Nggak apa-apa. Lagian, kamu percaya semua omongan dokter begitu saja. Kamu nggak ngerti omongan manusia satupun. Kamu yang bikin anakku mati. Kembalikan anakku padaku. Song, jangan ribut ah. Ibu juga bukan sengaja. Bukan sengaja tapi bisa bikin anakku mati. Iya kan? Bikin ceng-ceng mati. Aku nggak bakal selesai sama kamu. Li Song, jangan ribut ah. Betul. Dokter, cepat datang dokter. Han Tiancheng. Ibumu keras kepala dan fokus. Sekarang masih ngandelin duit anakku. Tapi kamu malah terus membela keluarga ini. Ibu juga bukan sengaja. Kalau bisa ulang. Aku pasti bakal jaga anak dengan baik. Pasti nggak bakal manja-manjain kalian lagi. Keluarga pasien nggak boleh masuk buat kasih makan. Dengar. Aku terlahir kembali. Doaku belum mati. Nggak boleh masuk. Anak sudah demam tinggi 40 derajat. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit lebih cepat? Cuma demam saja kan? Apa sih hebatnya? Di desa kami, cukup olesin pasta gigi di dahi. Tutup pakai selimut. Besoknya sudah lincah lagi. Bu, aku sudah bilang berkali-kali, anak masih kecil dan daya tahan tubuhnya lemah. Harus hati-hati merawatnya. Kalau sakit harus segera dibawa ke rumah sakit. Kenapa kamu nggak pernah dengar kata, rumah sakit itu cuma cari uang doang. Ada apa-apa langsung lari ke rumah sakit. Uang yang aku susah payah cari malah kamu sia-siain. Sudah cukup. Kamu tahu nggak? Demam tinggi itu bahaya banget buat anak. Kalau terlambat setengah jam lagi, anak itu bisa meninggal. Apa? Sekarang harus segera operasi. Jangan takut-takuti aku. Keluarga cepat pergi bayar biaya. Aku akan siapkan operasi. Ingat, jangan kasih anak makan apapun. Baik, aku akan segera bayar sekarang juga. Kamu dengarkan. Jangan beri cen-cen makan lagi. Oke sudah. Cepat bayar biayanya. Seharian nggak ngapa-ngapain. Nggak dapat uang 1% pun. Semua orang tahu rumah sakit itu cuma cari duit. Dokter juga cuma lihat duit doang. Dengerin mereka buat apa? Aduh, cucu kesayanganku. Jangan nangis. Jangan nangis ya. Jangan nangis. Ini apaan sih? Kok nggak boleh anak makan apa-apa? Ayo makan sini. Minggir. Kenapa? Kepala Departemen Shen, saya baru saja mau tanda tangan kontrak besar 1 juta. Kok buru-buru banget sih? Panggil saya buat apa? Ya semua ini gara-gara kamu. Kamu sudah demam, tapi nggak dibawa ke rumah sakit. Lei Song, gimana kamu ngomongin ibu saya? Dia datang susah payah bantu kamu jaga anak. Kamu sendiri yang nggak bisa ngurus cen-cen. Masih berani salahkan orang lain lagi. Apakah Han Tiancheng karena aku nggak merawat anak dengan baik? Aku setiap pagi bangun buat nyiapin susunya. Tengah malam bangun buat ganti popoknya. Mana ada hal yang bukan aku yang lakuin. Masih harus bersihin rumah dan masak juga. Kamu teriak-teriak ke anakku buat apa sih? Bukannya cuma ada rumah di kota. Apa istimewanya? Sekarang juga masih ngandelin anakku buat cari uang. Ngebiayain rumah tangga ini.
Aku udah resign dari pekerjaan sebagai desainer busana senior. Aku rela ninggalin semua kehormatan yang pernah aku punya. Demi siapa coba aku ngelakuin itu? Ya jelas demi rumah tangga ini juga. Terus kamu bahkan gak mau dengerin aku satu kata pun. Aku bilang sama kamu, kalau Qin Sancheng sampai terjadi apa-apa, aku gak akan pernah maafin kamu. Dokter, gimana kondisi anak saya? Ada kecelakaan di ruang operasi. Pasien sudah meninggal dunia. Cheng Zi. Kamu lagi apa sih? Cepat lakukan operasi untuk anaknya. Nggak bisa. Operasi sekarang justru bisa membunuh Cheng Cheng. Kamu wanita kenapa bisa sejahat ini? Nggak mau anaknya dioperasi. Kamu mau lihat anakmu mati ya? Aku cuma pengen anakku bisa bertahan hidup. Kamu sekarang nggak bisa operasi. Karena Yu Feng. Sudahlah, jangan ribut. Justru karena kamu gak ngurus Chen Chen dengan baik sampai jadi kayak gini. Sekarang malah gak mau operasi Chen Chen. Kamu mau lihat Chen Chen mati supaya kamu senang. Yang nggak ngerti keadaan itu kamu. Han Tiancheng, ibumu yang bikin Han Tiancheng jadi seperti ini. Makanya nggak boleh operasi. Dari awal juga kamu wanita nggak berguna, nggak bisa merawat anak dengan baik. Sekarang kamu malah nyalahin aku. Kamu masih punya muka apa nggak sih? Kalian ribut apa sih? Ini kan rumah sakit. Maaf ya, perawat. Tolong segera lakukan operasi. Nggak bisa. Sekarang nggak boleh operasi. Linsu, kamu datang. Mau ngapain sih? Aku. Apa? Kamu kok nggak nanya ibumu mau ngapain? Dia yang bikin Chen Chen jadi kayak gini. Dan sebentar lagi bisa bikin Chen Chen mati. Aduh, makin parah nih. Tian Chen, lihat deh istrimu ini. Dia makin nggak nganggap aku. Dia dulu selalu nyuruh-nyuruh aku terus. Kamu salah paham aku. Hidup begini nggak bisa diterusin. Aku nyuruh kamu karena kamu nggak pernah dengerin kita. Kamu selalu nggak mau dengerin. Setiap kali aku ngomong baik-baik, kamu malah bilang aku nyebelin. Atau malah ngamuk-ngamuk sama anakmu sendiri. Biasanya aku tahan demi menghormati kamu yang lebih tua. Aku sudah sabar selama ini. Tapi hari ini aku tak akan biarkan kamu menyakiti anakku. Aku menyakiti anakmu. Dia cucuku. Aku mana mungkin menyakitinya. Kamu kan baru pertama kali jadi ibu. Mana ada pengalaman. Aku niat baik bantu kamu. Kamu nggak bersyukur saja sudah. Sekarang malah balik menyalahkan aku. Dunia ini kok masih ada menantu kayak kamu sih? Bisa nggak lebih tenang sedikit? Ini kan rumah sakit. Kalian berteriak-teriak gini. Jadi ganggu orang lain yang lagi istirahat. Kami berhak mengusir kalian keluar. Dokter, kamu datang. Harus dengar ini dulu. Cucuku sakit dan butuh operasi segera. Wanita ini adalah ibu dari anak itu. Tapi dia malah nggak mau anaknya dioperasi. Kamu bilang orang kaya dia pantas jadi ibu. Nyonya, anak ini sedang butuh operasi darurat. Kalau kamu terus begini, bisa dianggap pembunuhan berencana. Kalau anaknya sampai kenapa-kenapa, kamu yang harus bertanggung jawab secara hukum. Itu namanya pembunuhan berencana pada dia. Bawa dia masuk. Cepat lepaskan tanganmu. Kamu dengar nggak? Dokter, yang sengaja membunuh itu sebenarnya dia. Baru saja sebelum operasi, dia kasih makan Shenzhen. Jadi operasi nggak bisa dilakukan. Apa? Anak sudah makan. Apa? Katanya dia kasih makan anaknya. Bu, kamu memang kasih makan Chen Chen. Kasih makan apa salahnya? Anak lapar. Kasih sedikit makan apa nggak boleh? Kamu wanita sejahat apa sih? Anak sakit dan lapar. Kamu bahkan nggak kasih seteguk susu pun. Ada ibu kayak kamu yang begini. Nggak ada kan? Wanita kayak kamu, kalau anak diserahkan ke kamu, entah bagaimana kamu akan menyiksa anak itu. Bu, dokter sudah berulang kali ingatkan, sebelum operasi jangan kasih makan apa-apa. Ini urusan nyawa. Kamu tahu nggak? Pak Zhao dari desa sebelah, sebelum operasi makan semangkuk nasi penuh, tapi tetap baik-baik saja kan? Pak Zhao itu operasi perbaikan lutut. Bisa sama, kan sama-sama operasi. Apa bedanya? Dokter, cepat usir wanita ini. Aku malas ngomong sama kamu. Dokter, sekarang ada solusi nggak? Kok sampai sekarang mau diusir? Kamu sampai takut ya? Iya. Di sini susah cari kucing nih. Siapa yang lihat? Kok bisa ada orang tua kayak kamu? Makan lalu langsung operasi bisa bikin makanan balik. Menyumbat saluran napas. Ini bisa fatal. Menantumu benar. Dokter apa? Jangan buat aku takut. Kamu terima uang dia ya? Sengaja bela dia. Aku siapa yang terima uang? Di dunia ini ada orang tua kayak kamu ya? Sudahlah dokter, selamatkan anak dulu. Sekarang ada cara apa? Anak harus dimuntahkan dulu. Baru bisa operasi setelah perut kosong. Kalian masih mau beradegan di sini ya? MA, jangan ngomong lagi.
Kamu ini anak, kamu bodoh ya. Apapun yang mereka bilang kamu percaya. Kamu kan ibuku, aku membesarkanmu. Aku gak tahu gimana caranya. Diam, kalau kamu terus begini, aku suruh tukang bakso usir kamu keluar. Tunggu aku 1 jam. MA, kamu kurang bicara deh. Ayo kita pergi. Dokter, lakukan sesuai yang kamu bilang. Lepaskan aku. MA, kamu ngapain? Cepat lepaskan aku. Jangan ngomong lagi. Ceng-ceng. Ibu bersumpah. Di hidup ini aku pasti gak akan biarkan kamu terluka lagi. Terima kasih dokter. Kamu masih berani pulang ya? Ini rumahku. Kenapa aku gak boleh pulang? Bagaimana kondisi Ceng-ceng? Sudah aman. Itu bagus. Soal rumah sakit tadi, maaf ya. Jangan marah lagi. Gak penting lagi. 3 tahun lalu. Kita cerai aja. Kamu masih ada akal ya? Kamu kira dengan begitu bisa buat anak kita takut dan cerai dengannya? MA, jangan bikin ribut lagi. Linsong, maksudmu apa sih? Maksud kata-kataku, cerai. Soal tadi, aku memang gak tahu kenyataannya. Jangan marah lagi ya, kalau kamu terus ngomong. Ibunya juga gak sengaja. Itu juga demi Ceng-ceng. Loh, demi ibu yang lebih tua. Biarlah masalah ini selesai. Lagi apa? Katanya gak sengaja. Semua demi kebaikan kita. Benarkah semua kesalahan bisa dihapus begitu saja? Han Tiancheng, kamu tahu gak? Ibumu tadi hampir membahayakan Ceng-ceng. Maksudmu apa? Kamu bilang aku sengaja menyakiti Ceng-ceng. Itu cucu kesayangan saya. Saya mana mungkin menyakitinya? Iya, Mama juga tidak sengaja. Lain kali hati-hati ya. Han Tiancheng, kamu tahu nggak sebenarnya ibu kamu ngapain? Aku kasih tahu kamu, kalau kamu terus-terusan membela dia, nanti juga karma bakal datang. Aduh. Ya Tuhan. Aku sudah tua begini, susah payah aku bantu istri jaga anak. Anak malah dipandang sebelah mata. Aku masih punya alasan apa untuk hidup? MA, jangan sedih, ya. Anak cucu sudah banyak. Lisong, kamu sudah cukup. Cen-cen kan tidak apa-apa. Perlu banget sih kamu sampai bawa-bawa masalah segitunya. Mama sudah tua begini, masih mau bantu kamu jaga anak. Kamu gak bisa sedikit lebih besar hati. Kasih pengertian ke dia dong. Kamu mau aku ngerti orang yang hampir membunuh anakku? Pak Han? Kalau Anda terus membela dia begitu saja, saya nggak ada yang mau saya omongin lagi. Cepat tanda tangan surat cerai itu. Linsong, jangan sampai kamu rugi sendiri. Ibu rumah tangga saja. Setelah menikah aku yang selalu ngasih nafkah. Kalau beneran cerai, siapa yang bakal ngurus kamu sama Cen-cen? Nggak benar, wanita ini pasti nggak sesimpel itu. Aku tahu. Dia pasti tahu, kamu baru aja tanda tangan kontrak 1 juta dengan Pak Wang. Dia cuma mau cerai buat bagi harta. HMPH. Kalaupun cerai, uang anakku jangan harap kamu dapat sepeser pun. Silakan ambil, saya jamin, uang anak Anda saya nggak akan kurang sedikit pun. Cepat tanda tangan suratnya, keluar dari rumah saya. Oke, itu kamu yang bilang, ya. Pak Wang. Han kecil, kontrak kita sudah disetujui grup. Cepat kirimkan contoh pakaian. Kalau nggak ada masalah, besok bisa langsung transfer. Oke? Terima kasih Pak Wang. Kamu dengar nggak? Kamu punya rumah reot gitu aja. Mau sombong apanya? Aku kasih tahu ya, zaman sudah berubah. Nanti kalau uang dari Pak Wang sudah ditransfer, kamu bakal nyesel. Tapi itu sudah terlambat. Betul banget. Tetap anakku yang paling berhasil. Wanita itu sok hebat karena punya rumah. Sama sekali nggak anggap kita ada. Anak itu biarin aja. Kita jangan terima perlakuannya. Han Tiancheng, kamu yakin bisa terima uang itu? Bos Li, kamu tuli ya? Tadi Pak Wang sudah bilang, asalkan besok saya antar sampel pakaian, dia besok bisa langsung transfer uangnya. Oh ya. Ini yang kamu maksud sampel pakaiannya. Sampel pakaianku. Siapa yang utak-atik ID-ku? Sesuai kebiasaan industri pakaian, kalau kamu gak kirim sampel sebelum besok, bukan cuma gak dapat uang, kamu juga harus bayar denda 1 miliar. Kamu mau ngancam siapa sih? Aku cuma cuci beberapa baju ini,
Apa salahnya? Gak ada yang besar banget. Ma, baju-baju ini kamu yang cuci. Iya dong. Han Tianchen, gak nyangka karma kamu datang secepat ini. Cukup, Emma. Kenapa kamu cuci sampel pakaianku sih? Aduh. Kalau baju kotor ya harus dicuci. Kalau anak lapar ya harus makan. Bukankah itu hal yang wajar? Ada baju yang gak boleh dicuci. Ma. Kamu gak bisa jangan bawa kebiasaan kamu itu ke rumah. Baju itu ya dicuci aja. Aduh. Kenapa kamu cuci baju yang warnanya beda-beda barengan? Kamu bikin aku celaka. Aduh. 1 miliar. 1 miliar? Aku dijual pun gak cukup bayar. 1 miliar? Aku dijual aja gak bisa bayar. 1 miliar. Aku gak tahu. Baju-baju ini gak boleh dicuci bareng. Ah, Han Tianchen. Ma, aku gak sengaja kok. Ma juga demi kebaikanmu. Kamu kok bisa ngomong kayak gitu sama Emma? Iya, aku gak sengaja. Nak, kamu gak marah sama Emma kan? Ma, kamu tenang saja. Kamu itu orang tua. Kamu suka sama aku. Kamu. Cukup, Li Song. Kamu pengen lihat aku sial ya, kan? Kok kamu bisa sejahat itu? Jahat itu maksudnya apa? Bukankah kamu yang baru ngomong kayak gitu sama aku? Baru aja nyuruh aku jadi orang besar hati. Kok sekarang urusan jadi kamu? Gak bisa besar hati lagi. Kan cuma denda 1 miliar doang. Paling-paling cuma masuk penjara. Masuk penjara? Gimana dong? Anak aku gak boleh masuk penjara. Aduh, menantu, tolong selamatkan anak aku. Dia suamimu kan? Kita hampir cerai kok. Dia bukan suamiku. Jangan, Bos Li. Bagaimanapun juga, dia adalah ayah dari anakmu. Kamu nggak bisa diam saja melihat ayahnya di penjara, kan? Aku sampai berlutut di depanmu. Aku mohon tolong selamatkan anakku. Aduh, Bu, gak usah minta sama dia. Orang tua dan anaknya hampir di penjara. Kamu malah sempat main HP. Pikirin cara dong. Ah, masa cuma denda 1 miliar doang sih? Anak, jangan takut. Ayah bakal bayar. Ayah, kamu ngomong apa sih? Mana ada 1 miliar? Orang tua, kamu bingung ya? Kamu kan masih punya banyak uang. Kamu yang bingung. Hahaha. Kalian semua gak tahu. Aku sudah jual rumah tua keluarga. Ditambah tabungan seumur hidupku. Totalnya 500 juta. Aku investasikan semuanya ke reksadana. Baru-baru ini naik drastis. Naik sampai 4 kali lipat. Naik 4 kali. Hahaha, iya. Jadi totalnya 2 miliar. Bayar denda dulu. Masih tersisa 1 miliar. Hahaha, aduh Bu. Jangan lihat perempuan itu. Dengan uang ini, kita bakal hidup enak. Hahaha, Kiki. Rugi. Duh, ulurkan tangan. Jabat tangan dulu. Ada apa? Istri mertuamu yang ngajak kita beli suplemen kesehatan. Bikin aku keluar 100 juta. Beli beberapa botol minuman manis buat pulang. Aku juga keluar 50 juta. Aku juga keluar 30 juta. Itu uang sekolah anakku loh, Bu. Aku udah bilang dari dulu kan, penjual suplemen di bawah itu semuanya penipu. Kok kamu gak mau dengar sih? Aku kan gak tahu mereka penipu. Aku juga ketipu sampai 500 juta. Aku harus ngomong ke siapa? Aku gak peduli kamu masih mau ngeles hari ini. Harus ganti rugi, itu wajib. Kalau enggak, kami bakal lapor polisi. Kalian lapor aja. Aku takut apa coba, Bu? Kamu bantu penipu sebarkan iklan palsu. Kalau ketangkap, bisa dipenjara. Para bibi sekalian, aku pasti cari cara bayar kalian. Kamu mau ngagetin siapa sih? Aku kan gak punya uang. Urus sendiri aja. Ayo, lapor polisi. Waktu itu kamu pakai uang investasiku. Kupikir kamu bakal ngerti. Tapi ternyata kamu tetap seenaknya sendiri. Hampir saja bikin Chen-Chen mati. Untung aku belum sempat kasih uangnya. Lin Song, kamu benar-benar mengira dirimu hebat ya? Setiap hari cuma ngomongin rumah bobrok ini. Mau usir kita ya? HMPH? Aku nggak peduli deh. Awalnya memang tinggal di rumah bobrok ini. Lama-lama jadi nggak betah. Setiap hari juga mukanya cemberut ngadepin kita. Lihat aja aku langsung kesel di hati. Han Tianchen, kamu yakin kalian benar-benar dapat uang itu? Jangan berhayal. Faktanya sudah jelas di depan mata. Ayahku mendapat 2 juta. Oh iya. Kamu kan mau cerai sama aku? Ayo, kita langsung cerai sekarang juga. Kalian memang gak pernah belajar dari kesalahan. Pelajaran tadi saja sudah kalian lupa semua. Pelajaran apa? Pelajaran omong kosong. Dia berani utak-atik dana investasiku? Nggak mungkin. Oh, aku mengerti sekarang. Nah, wanita ini mau bagi-bagi uangku sama kamu. Wanita tukang rendahan tanpa malu. Ya,
Pasti begitu. Lin Feng. Aku nggak nyangka kamu wanita sejahat ini. Dengarkan baik-baik. Perceraian ini kamu yang usulkan hari ini. Jangan harap dapat uang dari kami sepeser pun. Kalian memang bukan keluarga. Nggak bisa akur sama sekali. Semua pada sok tahu sendiri. Kalau kalian nggak mau dengar nasihatku, tanyakan sendiri sama dia. Dia sudah melakukan apa saja. MA, kita sudah kaya. Hidup enak mulai sekarang. Nggak perlu lagi tunjuk muka baik ke wanita itu. Ibu kalian. Kenapa kamu? Bukannya dia biasanya sering nyuruh-nyuruh kamu. Kamu paling benci dia kan? Aduh. MA, mulai sekarang kita cari uang sendiri dan hidup enak. Kamu harusnya senang dong. Ngapain kamu ketawa? HMPH, tadi ibu sudah sujud ke kamu tapi kamu cuek aja. Dengerin aku baik-baik. Hari ini aku nggak cuma mau cerai sama kamu. Aku juga mau kamu sujud minta maaf ke ibu aku. Seolah-olah wanita nggak tahu sopan santun ini. Udah seharusnya dikasih pelajaran. Sujud minta maaf sama istriku. Han Tiancheng. Sebelum kamu berhayal, lebih baik kalian pastikan dulu, apakah benar di rekening kalian ada uangnya. Jangan sampai usaha sia-sia. Lin Song, kenapa kamu selalu sombong begitu sih? Baiklah, hari ini, aku akan buat kamu mati dengan jelas. Ayah, tunjukkan padanya. Ayah, ada apa? Uangku hilang. Uangku kemana? Uangku kemana? Di rekeningku uangnya hilang. Uangnya kemana? Apakah sudah hilang? Ayah, duitnya mana? Bukankah begitu? Kamu tanya aku? Aku juga nggak tahu harus tanya siapa. Lin Song. Apa kamu yang ambil duitnya? Cepat serahkan padaku. Jangan menuduh aku sembarangan. Ibumu yang ambil duit buat beli suplemen kesehatan. Bahkan dia bohongi orang lain buat beli barang. Bukan aku. Ini wanita itu yang cuma asal jawab aku. Li Juanhua, maksudmu aku yang ambil duit itu? Betul? Aku istri dan ibu mereka. Kenapa aku harus menyakiti mereka? Kamu cuma orang luar. Bukankah bukan kamu yang mencuri? Atau siapa? Itu benar. Ibu bagaimana mungkin menyakiti kita? Aduh, jangan ribut terus. Pas dia baru ambil duit, aku belum pegang. Cepat cek rekeningnya. Iya, kamu ini bajingan. Komplotan penipu ini tinggal di sini, situ, sana. Tinggal di bawah. Kalau kalian, apa yang kalian bilang benar. Berarti dia memang diduga melakukan penipuan. Han Tiancheng malah sempat merebut ponselku. Ibumu langsung ditangkap karena penipuan. Kamu tahu apa? Ibu aku penipu. Bukan. Nak, jangan dengarkan omong kosong dia. Dia mana mungkin menipu. Bajingan, sampai segini masih berani menuduh aku. Aku pukul sampai mati kau lihat. Ibu aku cuma ibu rumah tangga desa yang jujur. Kamu berani menuduh aku. Dasar bajingan. Bahkan pasang pengenalan wajah segala. Buka. Betul. Awalnya aku nggak percaya kamu yang ambil duit ayah. Ternyata di kartu kamu benar-benar ada 500.000. Kamu jelaskan dong. Apa yang harus aku jelaskan? Duit itu aku pinjam dari orang tua aku, buat nutup lubang utang ibumu. Ternyata kebaikan aku dianggap sampah. Baik hati apanya? Kamu sakit jiwa, masih saja menuduh aku. Benar-benar harus jaga-jaga siang malam. Musuh dalam selimut susah diantisipasi. Nggak nyangka keluarga kita malah menikah dengan wanita culas macam kamu. Nah, cepat transfer duitnya keluar. Baik, ini duitku. Fakta sudah jelas di depan mata. Kamu malah mau menuduh ibu aku. Ibu Li. Aku gimana bisa menikahi wanita sebusuk kamu? Dulu aku benar-benar buta mata. Han Tiancheng, kamu benar-benar orang yang buta total. Aku kasih tahu kamu, tim penegak hukum segera datang. Tunggu aku ya. Lihat ibumu masuk penjara untuk bertobat. Kamu malah nyetir lagi. Hukum harus ditegakkan. Sekarang juga. Mau takut sama siapa? Tim penegak hukum sudah datang. Pas banget, bawa mayat moral busuk kamu itu pergi dari sini. Sudahlah, siapa yang mau buang-buang waktu sama dia? Suruh dia tarik uang di kartu itu keluar dulu. Iya, benar. Cepat bayar. Apa passwordnya? Mau uangku? Mimpi saja kamu. Kalau diam saja, kamu bakal bayar akibat perbuatanmu. Siapapun berani omong sembarangan di sini. Keras kepala ya. Pulang saja. Dia tidak mau bilang. Dipukul baru bilang. Lin Feng? Suami istri, aku sebenarnya tidak mau kamu terluka. Aku tanya sekali lagi terakhir kali. Apa passwordnya? Ayo, berani. Kalau bisa, kalian pukul aku saja. Aku mati, kalian semua tidak akan bisa kabur. Mau takut sama siapa? Passwordnya, aku bilang apa?
Kamu keras kepala atau sepatuku yang lebih keras? Mau bilang atau tidak? Hah? Aku muntah. Aku kasih tahu kalian, kalian ini perampok. Tim penegak hukum sudah datang. Aku akan bongkar rahasia kalian sampai habis. Masih berani ancam aku ya, nak? Tahan dia. Jangan salahkan aku ya, Bapak. Aduh. Lepaskan aku. Lepas aku. Lepas aku. Naik mobil. Naik. Naik mobil. Berhenti. Semua berhenti. Kalian salah tangkap orang. Ini wanita itu. Dia yang mencuri uang kami. Kalian harus tangkap dia. Jangan dengar dia. Wanita itu yang menipu uang kami. Tangkap dia. Betul. Ini keadaan apa sih? Kenapa ibuku bisa menipu uang? Aku sudah bilang dari dulu. Ibumu yang mencuri 500.000 dari ayahmu. Dipakai beli suplemen palsu. Malah membantu penipu itu menipu beberapa tante. Kamu memang tidak percaya. Ibu, ini benar. Sudah jelas? Ibumu membantu penipu menipu kami puluhan juta. Kalau kamu tidak bisa bayar, tangkap saja dia. Aku tidak tahu apa-apa. Mereka orang yang dibawa oleh Pak Lin. Menurut saya uang itu pasti dicuri bersama-sama oleh mereka. Kalian seharusnya menangkap mereka semua. Tim penegak hukum sudah datang. Kamu masih berani tidak mengaku. Orang sepertimu memang pantas dihukum. Li Xiaohua, kasus ini sudah kami selidiki. Kamu memang diduga melakukan penipuan. Ikut kami ke kantor. Saya juga mau melapor. Jue Hua sengaja memukul saya. Kalian juga sudah lihat. Harus dihukum untuk 2 pelanggaran sekaligus. Kalian punya bukti apa untuk menangkap saya? Saya tidak melanggar hukum. Pak Li, kamu ini wanita kejam. Mana ada menantu perempuan melapor ibu mertua di dunia ini? Pas kamu mukul saya tadi, apa saya terlihat seperti menantu perempuanmu? Xiaohua diduga melakukan penipuan duluan. Sekarang malah memukul orang di depan kami. Bagaimanapun juga, kamu harus ikut kami ke tim penegak hukum. Bawa pergi. Erbing. Bu, sampai sejauh ini, katakan saja yang sebenarnya. Kalau tidak, tim penegak hukum benar-benar akan membawa kamu pergi. Ibu dari anak saya. Saya juga korban. Saya juga tidak tahu mereka semua penipu. Kalau tidak, kenapa saya sampai tertipu sampai 500.000? Baiklah, ternyata uang saya benar-benar kamu ambil. Itu semua adalah harta yang saya kumpulkan selama hampir seumur hidup. Kamu wanita sialan. Kamu wanita sialan. Kamu. Sikap moralismemu ini. Memukul orang seenaknya itu salah. Bu, kamu benar-benar bingung. Saya juga dengar obat ini bisa melawan kanker. Saya pikir saya dan ayahmu sudah tua. Jadi saya beli banyak supaya nanti bisa menjaga kesehatan. Siapa sangka malah jadi begini. Saya sudah ingatkan kamu sejak dulu. Obat tanpa izin dari BPOM tidak boleh dipercaya. Kamu tetap tidak dengar. Malah memaksa tante-tante ini ikut beli juga. Kamu tahu ini membantu penipuan, kan? Kamu memang barang sial. Uang itu saya kumpulkan dengan hidup hemat selama bertahun-tahun. Ditambah beli rumah di kampung baru bisa terkumpul. Sekarang kamu sudah beres. Keluarga kami semuanya harus turun ke jalan untuk menuntut. Ayah, tenang dulu. Ibuku datang dari desa. Dia tidak mengerti apa-apa. Bisa dimaafkan. Ya, saya juga tidak sengaja. Sengaja atau tidak, kamu juga harus ikut kami untuk diperiksa. Cepat tangkap dia. Jangan sampai dia lolos. Pak, jangan. Pak Yu. Anda tahu sendiri. Ibu tidak mengerti apa-apa. Seandainya tahu dari awal, tak perlu sampai seperti ini. Aku tadi sudah terus mengingatkan ibumu untuk cepat mengaku. Tapi dia malah ngotot dan tak mau sadar. Sementara kalian buta percaya kata-katanya. Bahkan mau pakai kekerasan mengambil uangku. Aku sudah tidak melaporkan kalian soal perampokan dan penganiayaan dengan sengaja itu saja sudah baik. Malah minta aku membantu dia. 3 tante. Lihat ibuku. Dia juga korban. Lihatlah. Atas nama tetangga selama bertahun-tahun. Tolong beri kelonggaran, ya. Kami bukannya tidak pernah beri kesempatan pada dia. Lihat sikapnya sekarang. Sekarang malah minta kami memaafkan. Kecuali kalau uang kami dikembalikan semua. Betul? Han Tiancheng, kamu kan pebisnis. Uang segini saja tidak punya. Malah meremehkan aku. Aku tidak mau makan. Tunggu dulu. Aku ganti rugi? Tidak cukup. Nak, kamu dapat uang dari mana buat ganti? Aku pinjam di bank.
Masih ada limit pinjaman sekitar puluhan juta. 3 Tante, aku akan ganti uang kalian. Tolong jangan laporkan ibuku, ya? Baik, asalkan kamu ganti uangnya, kami akan cabut tuntutan. Oke. Sudah jelas, kan? Sudah jelas. Oke, urusan hari ini selesai. Kalau ada lagi, kami tidak akan memberi ampun. Kalau kamu masih mau laporkan dia penganiayaan. Sudahlah. Karena kita sudah berdamai, kami pamit dulu. Kawan, sebagai anak, harus bisa menasihati orang tua dengan baik. Mengerti? Ya, ya, ya. Aku pasti akan menasihati ibuku lebih banyak. Lihat deh. Semua ini ulahmu. Istri jelek ini. Kamu bikin anak harus menanggung pinjaman puluhan juta. Ditambah denda kontrak 1 miliar. Rumah tangga ini hancur sudah. Ayah. Bukankah itu denda dan pinjaman lebih dari 1 miliar? Aku bisa bayar, tidak masalah. Sungguh malang, sungguh malang. Han Tiancheng, sekarang kamu tahu betapa bodohnya ibumu. Pak Yan, maafkan saya. Tidak perlu minta maaf. Tadi tamparan itu, anggap saja sudah melunasi semua urusan kita. Sekarang tanda tangani surat cerai itu. Pergi dari rumahku. Sejak sekarang, tidak ada hubungan lagi. Jangan, sayang. Aku benar-benar tahu salahku. Tolong maafkan aku. Lihat aku. Sekarang, aku sudah punya utang dan denda lebih dari 1 juta. Apalagi orang tua aku juga sudah tua. Kalau kita pergi dari sini, mau kemana lagi? Tolonglah, tolong ya. Jangan usir kami pergi. Kalau marah, pukul saja aku. Ayolah pukul aku, pukul aku, pukul aku. Keluar sini, Han Tiancheng. Kamu masih pria atau bukan? Selama istriku tidak marah, aku bisa saja tidak jadi pria. Sayang, maafkan aku ya. Kalau tidak, aku akan berlutut padamu. Halo Pak Liu. Iya. Terima kasih Pak Liu. Terima kasih banyak, Pak Liu. Bukankah cuma denda dan utang lebih dari 1 juta? Betul? Aku tidak minta kamu bayar. Aku yang akan bayar sendiri. Aku kasih tahu kamu. Aku juga akan belikan rumah besar untuk orang tua aku. Kamu nanti ya, jangan sampai menyesal. Nak, kamu gila apa? Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Astaga, ayah. Baru saja Pak Liu, bos perusahaan pakaian terkemuka. Grup G-nya, telepon aku. Katanya mau investasi proyek 20 juta untuk aku. 20 juta? Itu keluarga kita bisa benar-benar bangkit. Tentu saja. Ayah, besok Pak Liu juga mengajak kita makan bersama seluruh keluarga. Dengan investasi Pak Liu ini, utang 100 juta itu. Apa itu apa-apaan dibanding ini? Aku ingat Pak Liu pernah tidak hanya sekali ingin bayar tinggi untuk aku jadi direktur pakaian dia. Tapi karena keluarga aku menolak terus. Sepertinya dia belum menyerah. Makanya dia pikir investasi ke perusahaan Han Tiancheng ini. Untuk kerjasama. Bagus sekali nak. Hahaha nak. Kamu harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini ya. Anak saya memang hebat. Nanti lihat bagaimana mereka memperlakukan kamu. Kalian ini memang sudah sembuh dari luka tapi lupa rasa sakitnya. Takutnya nanti malah jadi harapan palsu lagi. Dasar bajingan kamu. Jangan banyak cincong di sini. Aku lihat kamu ya. Sekarang dengar anakku mau sukses saja. Sudah bikin kamu kesal. Menyesalkan. Aku kasih tahu. Uang itu semua milik anakku. Jangan harap dapat sepeser pun. Cepat cerai sama aku. Tenang saja. Uang anakmu tidak akan aku sentuh sama sekali. Kalau begitu tunggu apa lagi? Anak cerai sama dia. Ibu, sekarang belum bisa cerai. Kamu gila apa? Dia sudah perlakukan keluarga kita seperti itu. Kamu masih mau pertahankan dia buat apa? Keluarga kita sebentar lagi akan kaya. Kalau kamu mau bagi-bagi uang ke dia, aku nggak setuju. Aduh. MA, dengar aku dulu. Maksudnya apa sih? Kalau hari ini nggak mau cerai sama dia, jangan harap aku masih jadi ibumu. Aduh, MA, desain pakaian yang disukai Pak Liu itu. Semua itu desain Lin Song. Kalau Pak Liu tahu aku dan Lin Song sudah cerai, dia gak bakal mau investasi ke kita. Gimana kalau begitu? Han Tiancheng, hari ini aku benar-benar tahu siapa kamu sebenarnya. Katanya mau cerai sama aku, tapi masih mau aku bantu kamu. Mimpi kali kamu, desainmu yang segitu doa ngapain dibanggain. Anakku itu berhasil karena kerja kerasnya sendiri. Baru bisa sampai di titik ini. Tanpamu pun anakku tetap bisa jadi bos besar. Oke, kita lihat saja nanti. Ini kesempatan langka sekali. Kalau nggak ada Pak Liu, aku nggak tahu berapa lama lagi bisa dapat investor. Kamu nggak tega lihat aku jadi nggak punya apa-apa kan? Han Tiancheng, sekarang aku benar-benar tahu siapa kalian sekeluarga. Mau aku bantu? Gak mungkin. Baiklah.
Kalau nggak bantu juga nggak apa-apa, tapi aku pasti nggak akan tanda tangan surat cerai itu. Kamu kira gak tanda tangan surat cerai bisa ancam aku? Kalau perlu aku akan bawa ke pengadilan. Silakan bawa ke pengadilan. Aku punya banyak waktu buat melawan kamu. Kalau semua orang lihat foto skandal desainer Lin Song, aku pengen lihat kamu masih berani cari kerja di mana. Memalukan. Lin Song, jujur saja, aku sebenarnya masih ada perasaan sama kamu. Kalau bukan karena sudah nggak ada jalan lain, aku nggak akan pakai ini buat ancam kamu. Sekarang kamu nggak punya pekerjaan, walau bawa ke pengadilan. Kamu yakin, hak asuh Chen Chen bisa kembali ke kamu? Pikirin baik-baik dulu sebelum jawab pertanyaanku. Cheng Cheng gak nyangka, ibunya membuatmu terlahir di keluarga yang penuh kebencian seperti ini. Demi kamu aku harus tahan ini sekali saja. Baik. Hanya sekali ini saja. Tapi kamu harus janji sama aku. Setelah aku dapat investasi buat kamu, kamu harus langsung hapus foto-foto itu. Cheng Cheng juga harus setuju sama aku. Besok urusan jamuan buat Pak Liu aku serahkan ke kamu. Tian Chen gak bisa ya. Tian Chen wanita itu. Dari awal kelihatan dia menyimpan dendam. Kalau sampai dia buat masalah gimana? Urusan jamuan lebih baik diserahkan ke ibu saja. Ibu? Apa ibu bisa? Pak Liu itu bos besar banget, harus diatur hotel terbaik dong, pasti harus. Dia dilayani sampai puas. Tenang aja, kalau emak gak bisa ngurusin. Kamu ketawa apa sih? Ada apa yang lucu? Aku ketawa karena kamu itu percaya diri banget. Kamu harusnya tanya, apa sih yang kamu bisa kerjain dengan baik? Berani ya kamu meremehkan aku. Aduh, nak. Gimana tempat yang emak pilih ini? Emak. Aku bilang harus yang kelas atas. Ini tempat apa sih yang kamu cari? Pak Liu tahu gak sih, diatur di tempat kayak gini. Pasti dia gak bakal maafin aku. Di desa kita, makan langsung dari hasil tangkapan itu adalah yang paling mewah. Itu yang paling kelas atas. Ada apa sih yang gak bagus? Han Jiancheng, lihat deh. Ini semua kerjaan emakmu. Sekarang kamu ngertikan emakmu itu orang yang ngomong sendiri dan keras kepala banget. Kamu itu wanita yang gak tahu diri. Kamu ngerti apa sih? Pak Liu biasa makan makanan mewah. Harusnya dikasih yang asli dan alami buat tambah tenaga. Pak Liu itu siapa sih? Dia itu bos besar top nasional. Udah pernah lihat semua kemewahan. Bisa gak kamu jangan sembarangan ambil keputusan? Bisa bikin aku mati. Kenapa salah kalau nginap di rumah makan desa? Kepala desa kita makan aja gak sampai habis uang sebanyak ini. Percaya deh. Pak Liu pasti suka. Emak, kamu ngerti gak sih aku ngomong apa? Dari tadi aku bilang gak usah kamu yang atur. Maksud kamu apa sih? Kamu gak denger aku ngomongnya. Nanti kalau Pak Liu datang aku yang jelasin. Orang sekarang semua kebiasaan buruk karena dimanjain. Cepetan, jangan banyak omong. Ingat ya, nanti kalau Pak Liu datang jangan ngomong sepatah kata pun. Kalau Pak Liu tanya, aku yang jelasin. Pak Liu, kamu yakin ini tempatnya? Apa kita salah lihat tempat ya? Nona Lin, lama gak ketemu. Aku kira kita salah tempat. Pak Liu itu. Emakku datang dari desa. Semua ini dia yang atur. Dia gak tahu situasinya. Maafkan aku sudah kurang sopan. Ini akan langsung kami pindahkan ke hotel bintang 5 terbaik di provinsi ini. Wah, di sini banyak banget binatang kecilnya. Ada kelinci juga. Seru banget. Nian suka gak? Kalau suka, di sini aja terus. Lihat, kan aku bilang, denger aku. Pasti gak salah, rumah makan desa itu enak banget. Barang-barang di hotel mahal itu selain mahal, tidak ada yang istimewa juga. Murni buang-buang uang saja. Ibu dari Pak Han memang orang yang sangat hemat ya. Yang penting Pak Liu suka. Kalau begitu, ayo kita cepat duduk. Pak Lin, segera layani Pak Liu dan Ibu Liu dengan baik. Pak Liu, silakan, silakan, silakan. Pak Liu, Ibu Liu, ayo. Aduh, duduk, duduk, duduk. Pak Liu.
silakan duduk. Ayo duduk, duduk, hahaha. Masa sampai merepotkan Mbak Lin, desainer besar ini yang mencarinya langsung. Aduh Pak Liu, Anda benar-benar terlalu memuji dia. Dia kan menantu wanita kami. Membantu suaminya urus hal-hal seperti ini sudah kewajibannya. Pak Liu, Anda bisa investasi di perusahaan Tiancheng. Memang sangat membantu sekali. Hal kecil seperti ini memang sudah sewajarnya. Mbak Lin, kenapa saya harus investasi di perusahaan suami Anda? Ternyata dia memang ingin saya jadi direktur desain di sana. Kalau begitu, masa saya tidak tahu sih? Anak saya sehebat itu. Banyak perusahaan yang ingin kerja sama dengannya. Pak Liu memang punya mata yang jeli. Hahaha. Anak Anda memang hebat, itu benar. Tapi yang lebih penting dia punya istri yang baik. Pak Liu, Anda benar-benar terlalu memuji dia. Anda tidak tahu saja, menantu saya ini membuat saya pusing sekali. Suruh dia kerjakan sesuatu, selalu saja berlawanan dengan saya. Kalau bukan karena anak saya hebat, dia cuma seorang wanita. Bisa apa coba? Maksud Anda apa sih? Apa salahnya wanita? Sehebat apapun seorang pria, kalau di rumah tidak ada istri yang mendukung, rumah itu juga nggak bakal kuat. Anda sebagai orang tua di rumah ini, kok malah terus-terusan menjatuhkan menantu sendiri sih? Anda sebagai orang tua di rumah ini, kok malah terus-terusan menjatuhkan menantu sendiri? Aduh. Aduh, Bu. Apa yang Ibu Lin bilang memang masuk akal. Selama ini kalau bukan karena Lin Song dukung saya di belakang, saya juga nggak bisa fokus tenang di karir saya. Hahaha. Karirmu itu hasil kerja kerasmu sendiri. Dia tiap hari cuma tahu melawan saya. Dia mana pernah bantu kamu? Aduh Bu, bisa nggak kamu ngomong dikit aja? Kamu mau bunuh aku ya? Pahan? Maksud ibu Anda itu meremehkan wanita ya? Bukan begitu. Ibu Liu saya. Dia tidak bermaksud seperti itu. Hahaha. Sudahlah, karena Ibu Pahan adalah orang tua, kita harus sedikit sopan. Kasih muka ke Mbak Lin. Pak Liu, Ibu Liu, saya benar-benar minta maaf sama ibu saya. Banyak hal yang belum saya mengerti. Tolong dimaklumi ya. Saya nggak ngerti apa sih. Aku ini ibumu. Aku makan garam lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Kayak waktu makan ini. Sepinggan makanan sebanyak ini. Bahkan lebih enak dari makanannya kepala desa di desa kami. Mana ada bedanya? Maksudmu apa sih? Kamu bilang, suamiku kalah jauh sama kepala desa kalian ya? Kamu salah paham. Itu ibuku. Dia nggak bermaksud begitu. Pak Liu, saya minta maaf atas nama ibu saya. Ibu Liu itu ibuku. Nggak pandai ngomong. Saya minta maaf atas dia kepada Anda. Nona Li, Anda terlalu sopan. Istri saya memang kurang paham adat. Kamu harus jujur sama saya. Lagi pula ini dibuat langsung oleh Ibu Pahan sendiri. Ya sudah, makan seadanya saja. Makan apa sih? Ini makanan gimana cara makannya sih? Aduh, kamu jangan pilih-pilih terus dong. Semua ini makanan alami asli. Rasanya enak kok, lagi pula Nian-Nian juga suka. Ibu Liu, kalau memang tidak puas, saya bisa langsung telepon hotel bintang 5. Saya suruh mereka kirim beberapa menu spesial. Maksudmu apa sih? Pak Liu saja tidak bilang apa-apa. Kamu malah ngasih ide aneh-aneh. Aku bilang kan. Mau nggak aku suruh anakku bawa untuk kamu? Supaya nanti dia nggak lagi ganggu kamu. Mending tahan dulu deh. Pak Liu, datang tapi nggak bawa minumannya. Belakangan badannya nggak enak, jadi minum alkohol nggak dulu deh. Lihat tuh, kamu wanita nggak berguna, malah bikin Pak Liu nggak senang. Kalau hari ini ada masalah, keluarga kami pasti nggak bakal tinggal diam sama kamu. Ibu tua, kata-kata Anda itu, tapi Nona Lin jelas-jelas permata. Kok kalian nggak tahu harga dia? Dia apa sih permata? Dia cuma minum pendidikan luar negeri beberapa tahun. Dapat beberapa penghargaan pula. Sudah menikah ya harus bersikap seperti orang sudah menikah. Kata-kata ibu tua itu agak kolot. Nona Lin adalah desainer terkenal di dalam negeri. Pasti juga istri yang mendukung Pak Han. Aduh, istri yang mendukung apanya? Dia cuma wanita yang nggak ngerti apa-apa. Dia cuma bantuin perusahaan anak saya. Buat beberapa desain saja. Tapi dia pikir dirinya hebat banget. Kamu. Nona Lin, belum lulus kuliah sudah dapat penghargaan desain internasional. Banyak merek fashion berebut kerja sama dengannya. Saya juga selalu haus akan bakat, tapi kalian malah merendahkannya sampai tak berharga.
Sepertinya saya harus benar-benar mempertimbangkan investasi kali ini. Bukan, Pak Liu. Ibu saya berasal dari desa. Dia mana paham soal desain busana. Apalagi soal pentingnya perusahaan pakaian. Hahaha. Pak Li, tolong bantu saya bicara. Pak Liu batal investasi. Konsekuensinya kamu tahu sendiri. Sekarang ini semua gara-gara ibu kamu ngomong sembarangan. Apa hubungannya sama saya? Saya mohon sekali. Saya janji akan mengendalikan mulut ibu saya. Terakhir kali ini ya, kalau gara-gara ibu kamu ngomong sembarangan, kamu kehilangan investasi. Foto itu juga harus dihapus. Saya mengerti. Pak Liu, Anda salah paham. Saya sudah lebih dari setahun tidak mengerjakan desain busana. Wajar saja ibu saya tidak tahu. Lagi pula, perusahaan bisa maju karena Tian Cheng. Memang jasanya tidak bisa diabaikan. Lihatlah, bahkan dia sendiri tahu itu. Jadi, wanita kalau sudah menikah, hal terpenting adalah mengurus rumah tangga. Seperti saya setelah punya Tian Chen, saya berhenti bekerja, fokus mengurus dia. Kalau tidak, gimana saya bisa membesarkannya jadi sehebat ini? MA, kamu jangan banyak bicara ya. Bagaimana kalau ke dapur cek sudah cukup makanannya? Tambah beberapa lauk lagi ya. Pak Liu, Bu Liu, ibu mertua saya pengetahuannya terbatas. Jangan dianggap saya kurang pengetahuannya. Saya sudah jalan lebih banyak dari kamu. Mana bisa dibandingkan begitu? Kamu mau dibandingin apa sama saya? Biasanya suka ngomong ini itu soal saya. Tapi hari ini kamu sampai memaksa saya kan? Umur tua berarti lebih berpengetahuan. Seandainya kamu dengar saya satu kalimat saja hari itu, Cheng Cheng juga nggak akan sakit-sakitan. Siapa? Nona Lin, anakmu dirawat di rumah sakit. Ah, tidak apa-apa. Cuma anaknya makan yang nggak cocok. Nggak usah dikhawatirkan. Iya, Pak Liu, anak masih kecil, badannya juga masih rentan, tapi sekarang sudah baik-baik saja. Menurut saya kalian orang kota terlalu manja. Sedikit sakit langsung heboh. Oleskan pasta gigi di kepala, paling cuma mandi air dingin supaya badan adem. Beres deh. Ini semua cara kuno yang gak ilmiah. Kalian memang ngurus anaknya begini ya? Bukan, Bu Liu, Anda salah paham. Ah, Bu itu. Hahaha. Makanan sudah cukup belum? Kok kayak mau usir saya sih? Liu Jing, tolong bantu aku jelaskan dong. Aku susah payah ngurusin anak mereka. Dia tiap hari ngomel-ngomel sama aku soal ini itu. Apalagi soal anak, ini nggak boleh makan itu nggak boleh makan. Baru pertama kali punya anak, dia ngerti apa sih? Apa maksudnya aku nggak ngerti? Kamu hampir bikin Chen Chen mati. Kamu masih berani ngotot. Linsu, ngomongnya hati-hati ya. Kamu sebagai menantu perempuan keluarga kami, harusnya kamu nurutin kata aku sebagai ibu mertua. Aku nurut kok. Kalau bukan karena kamu keras kepala, Wen Chang gak bakal masuk rumah sakit. Kalau bukan aku yang nanggungin, hampir mati di rumah sakit. Lisu. Jangan menakut-nakuti orang. Aku cuma pakai celana dalam bekas yang dibuang bapakmu, buat cuci botol susu. Dulu kita muda-muda juga biasa gitu. Apa ada masalah? Jelas-jelas kamu sendiri yang gak bisa ngurus anak. Aku bilang, kamu pakai celana dalam bekas buat cuci botol susu. Kepalamu sisi. Aku udah bilang tempat ini nggak cocok buat keluar. Bos Liu, dengarkan penjelasanku. Ibuku bukan bermaksud seperti itu. Pak Han, aku datang dengan niat tulus untuk kerjasama. Ini benar-benar keterlaluan. Bos Liu. Aku sekarang juga ngomongin dia. Bu, bagaimana bisa membawa Jianing ke sini? Kamu mau membunuh aku ya? Aku mana mungkin mau nyakitin kamu. Sekarang anak-anak tubuhnya lemah banget. Itu semua karena dimanja. Kayak waktu kalian kecil. Barang jatuh ke lantai langsung diambil dan dimakan. Ada masalahnya apa coba? Anak kalian nggak bisa disamakan sama anak perempuanku. Kalau anak perempuanku kenapa-kenapa? Aku nggak akan maafin kalian. Bos Liu, Bos Liu, Bos Liu, Bos Liu, Bos Liu. Ibuku benar-benar nggak sengaja. Tolong beri aku satu kesempatan. Kalau keluarga kalian begini caranya, masih mau kami investasi? Jangan bikin orang muak di sini. Ayo pergi. Bos Liu, Bos Liu. Tidak.
Tolong nasihati Bos Liu ya. Kamu tahu kan, kalau kamu bikin Bos Liu marah, dia nggak akan investasi ke aku lagi. Perusahaanku bisa hancur semua. Sekarang kamu ngerti siapa ibumu. Tahu? Tahu kok. Semua gara-gara ibuku. Aku ibumu, kok kamu malah bela wanita itu? Bu, tolong jangan banyak bicara. Perusahaanku hampir hancur karena kamu. Terakhir kali. Benar-benar terakhir kali. Aku janji akan lakukan semua yang aku bilang. Aku mencintaimu. Pak Liu, Bu Liu, aku tahu aku sebagai ibu mertua punya kebiasaan buruk. Memang tidak pantas. Tapi kalian tenang saja. Hari ini dia pasti tidak cuci piring, pakai celana dalam. Kalau kalian masih khawatir, aku akan minta bos siapkan alat makan baru untuk kalian. Nona Lin. Ibumu sampai merendahkanmu seperti itu. Bahkan tidak masuk akal sekali. Pak Liu, itu juga demi anakku. Tolong beri aku kesempatan lagi sebagai ibu tiri ini. Setelah hari ini, aku akan pertimbangkan jadi direktur desain di perusahaan Anda. Jenny. Demi wajah Nona Lin. Terima kasih banyak, Pak Liu, atas kejadian hari ini. Terima kasih, Pak Liu. Kurangi bicara. Cepat ke dapur siapkan buah segar. Ingat alat makan itu, buruan pergi. Aku saja yang pergi. Jangan ngomong terus di sini. Kamu bantu anakku karena takut investasinya hilang. Aku kasih tahu. Walau kamu dapat, jangan harap dapat uang sepeser pun tidak. Aku cuma mau ingatkan kamu. Anak Pak Liu alergi mangga. Jangan sampai ditambahkan. Ngapain kamu ingatin aku? Minggir sana. Mangga rasa apa sih? Aku ini cuma manja. Makan saja lebih banyak. Pak Liu, Bu Liu, maaf sekali. Kali ini kami yang kurang perhatian. Kalau kalian tidak puas, kami akan undang kalian lagi. Iya, Pak Liu, tolong tenangkan hati. Masih kurang satu kali. Kali ini bukan suamiku yang ngotot. Aku sudah pergi sejak lama. Pak Han, aku bukan mau ngomong apa-apa, tapi istri baik seperti Nona Lin. Kamu malah nggak hargai. Kalau masih ada kesempatan berikutnya, aku pasti nggak bakal kasih lagi. Iya, terima kasih banyak, Pak Liu. Pak Liu. Aku tahu putri Anda suka minum jus jeruk, makanya aku siapkan khusus. Tenang saja, dijamin segar dan bersih. Papa, aku mau minum. Mama, aku mau minum. Baiklah, Papa segera ambilkan. Papa, ini apa ya? Aku belum pernah minum sebelumnya. Oh ya? Enak nggak? Enak. Lihat nih, aku bilang gak apa-apa kan. Mangga itu enak banget, bergizi tinggi. Anak itu masih suka minum. Apa? Kamu masukkan mangga ke dalam ini. Anak alergi mangga. Loh, Nian. Kamu bagaimana? Bukankah sudah aku bilang, anak bos Niu alergi mangga? Kenapa kamu tetap saja menambahkannya? Kamu memang suka menakut-nakuti orang. Alergi-alergian itu cuma kebiasaan doang. Makan beberapa kali juga bakal sembuh. Susah banget dengar omongan orang. Ya, ini alergi. Loh, alergi bisa bikin orang meninggal. Anak itu tadi minum dengan sangat senang. Mana ada masalah apa-apa. Aku lihat kamu itu suka membesar-besarkan hal kecil. Nini. Aduh Bu, kenapa sih kamu nggak ngerti omongan orang? Kalau anak saya sampai kenapa-kenapa, saya nggak cuma nggak dapat investasi, tapi setengah hidup saya harus dipenjara. Kamu mau bunuh saya? Ya. Kalau anak saya sampai kenapa-kenapa, saya nggak bakal biarin kalian begitu saja. Mas, antar anakmu ke rumah sakit saja. Lepaskan tangan kotor kamu. Jangan sentuh anak saya. Nian, cepat muntah. Cepat keluarkan, Pak Liu. Saya punya obat pemicu muntah di sini. Cepat berikan ke Nian. Bagus, sudah keluar. Ternyata alergi itu benar ada, ya Bu?
Kenapa sih kamu gak ngerti omongan orang? Kalau anak Pak Liu sampai kenapa-kenapa, keluarga kita semua ikut tertanggung. Kamu kok sama saja dengan wanita itu? Aku ibumu. Mana mungkin aku mau menyakitimu? Lagi pula aku sudah tua. Kalau aku nggak tahu, bukannya wajar. Sekarang anaknya baik-baik saja. Kan sudah selesai. Kalau kamu memang nggak tahu, kenapa nggak dengarkan nasihat orang? Kalau hari ini nggak segera ketahuan, kamu tahu apa akibatnya? Nona Li, tadi saya mau bilang. Kalau keluarga yang gak hormati kamu seperti itu, kamu benar-benar gak perlu bertahan di sana. Mending ke perusahaanku saja. Posisi direktur desain selalu milikmu. Pak MA, maksud Anda apa? Bukannya Anda mau investasi di perusahaan saya? Orang sepertimu masih mau minta investasi dari saya. Pergi sana. Tolonglah, beri saya satu kesempatan lagi. Pak Liu, Bully. Tolong bujuk dia lagi. Ya, Pak Liu. Saya nggak bisa kehilangan investasi ini. Saya sudah berusaha membantu kamu, tapi ibumu ini keras kepala, susah diajak bicara. Aku sudah membuat Bos Liu marah. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Bos Li, aku benar-benar tahu kesalahanku. Aku janji akan mengatur ibuku dengan baik ke depannya. Tolonglah, bantu aku bicara baik-baik sekali lagi. Aku benar-benar tidak bisa kehilangan investasi kali ini. Han Tiancheng, ibumu sudah tua. Ibumu sudah mulai bingung. Kamu sebagai anak laki-laki, apa yang sudah kamu lakukan? Selain membela dia terus-menerus, apalagi yang bisa kamu lakukan? Bos Han, saya orang luar. Seharusnya saya tidak ikut campur urusan keluargamu. Tapi kamu harus mengerti kalimat ini. Keretakan sebuah keluarga, seringkali bukan hanya karena kedua pihak yang bertikai. Tapi juga karena kamu sebagai orang tengah. Besok pagi kita bertemu di depan kantor urusan sipil. Bos Li. Tolong bantu aku sekali lagi. Ya, aku benar-benar tidak bisa kehilangan investasi kali ini. Aku sudah melakukan semua yang bisa aku lakukan. Kamu wanita tak tahu malu itu. Kalau kamu hari ini tidak membantu anakku, aku akan membuat anakku bayar biaya pengobatan Chen. Karena kesalahanmu sendiri membuat investasi anakmu gagal. Sekarang masih berani menyalahkanku. Aku beritahu kamu, biaya pengobatan Chen akan aku tanggung sendiri. Tidak perlu kalian urus. Lin Song. Jangan salahkan aku kalau aku sebarkan foto pribadimu ke publik. Han Tiancheng, jangan kelewatan. Sekarang sudah sampai tahap apa ini? Aku sudah tidak peduli lagi. Lagi pula tanpa investasi ini, kamu juga jangan harap hidupmu enak. Dasar tak tahu malu. Masih ada lagi. Kalau kamu tidak bantu anakku, jangan harap bisa dapat hak asuh dari kami. Jelas-jelas itu kesalahan kalian yang merusak investasi ini. Sekarang malah mau mengancam aku dengan foto Chen dan aku. Kalian ini sekelompok vampir tak tahu malu. Aku beritahu kamu, sekalipun aku terus berperkara, aku tidak akan bantu kalian. Ya sudah, Lin Song, kamu harus pikirkan baik-baik. Kamu tidak punya pekerjaan. Dengan apa kamu mau kalahkan aku? Jangan lupa, aku setidaknya desainer internasional yang sudah dapat penghargaan. Kalau perlu aku sekarang juga cari kerja. Kamu kira kamu siapa sih? Bilang cari kerja. Langsung cari kerja. Kalau tidak ada perusahaan anakku, siapa yang mau sama desainmu yang biasa-biasa saja itu? Tanyakan sendiri ke anakmu. Sebenarnya siapa yang membantu siapa? Lin Song. Meski kamu membantu perusahaanku, lalu apa? Bahkan kalau kamu berguna buat perusahaanku, terus apa? Bahkan kalau kamu punya kemampuan, terus apa? Sedangkan aku, meskipun gak sehebat itu, aku tetap bikin perusahaan untung. Kalau kamu gimana? Tunggu sampai fotomu dilihat orang dalam industri. Aku ingin lihat ada perusahaan mana yang berani pakai kamu. Aku berani. Ibu Liu, maksud Anda apa? Nona Li, aku sudah mendengarkan dari awal. Orang-orang egois dan gila seperti mereka. Kamu benar-benar gak perlu tinggal di rumah ini lagi. Asal kamu mau sekarang, aku langsung akan mempekerjakanmu sebagai direktur desain grup Jingyaku. Gaji tahunan 3 juta. Baiklah, sebagai ibu rumah tangga saja seperti dia juga berani menyaingi Pak Liu. Kamu sudah gila. Anakku adalah yang terpenting di perusahaan ini. Aku sudah bilang sejak dulu, kalian pendek pandang. Sama sekali nggak tahu siapa sebenarnya yang jadi tulang punggung keluarga ini. Orang bodoh sepertimu. Bahkan dengan muka Nona Lin. Aku tetap nggak akan mau investasi padamu. Pak Lu, ibu saya bukan bermaksud begitu. Jangan ambil hati. Itulah peranmu sebagai tulang punggung keluarga. Seni itu nggak boleh membeda-bedakan. Tapi kamu cuma membela ibumu sendiri. Orang seperti kamu. Gak punya pandangan jauh. Aku kenapa harus kerja sama-sama kamu? Kamu justru yang gak punya pandangan.
Jangan kira cuma karena kamu kaya, kamu bebas atur-atur urusan rumah tangga kami. Aku kasih tahu, meski tanpa investasi ini, anakku tetap bisa membesarkan perusahaan. Nanti lihat saja bagaimana kamu. Pak Liu, maaf banget ya, dia memang orang seperti itu. Jangan dipikirin. Gak apa-apa kok. Aku cuma membelamu. Kamu rela mengorbankan masa depan cerahmu demi keluarga yang super egois ini dan terima semua perlakuan gak adil. Nanti nggak akan ada lagi kejadian seperti ini. Jadi maksudnya, kamu setuju? Dulu aku demi keluarga ini rela meninggalkan karir yang aku cintai. Tapi sekarang aku sudah sadar, aku nggak akan lagi punya ikatan sama mereka. Lin Song, kamu harus pikir baik-baik ya. Aku cuma perlu tekan tombol kirim. Terus tekan itu lagi, maka reputasimu hancur lebur. Orang tanpa malu. Segera beritahu bagian teknis, langsung kunci ponsel Han Tianchen. Format ulang semua data di ponselnya. Kunci ponsel saya juga. Kamu ngapain sih sok hebat? Sekarang juga kirim, tunggu saja. Tenang, dia nggak akan bisa mengirimnya. Ah, kenapa tidak bisa kirimnya? Kamu simpan nomor ponsel aku buat apa sih? Ah, enggak dong. Enggak. Han Tianchen. Kamu yang seperti ini benar-benar aib di industri saya. Mulai hari ini, aku akan bekerja sama dengan semua perusahaan pakaian di seluruh negeri. Bersama-sama memboikot kamu. Han Tianchen, berbuat jahat banyak kali pasti akan binasa sendiri. Aku sudah mengingatkan kamu sejak lama. Kalau kamu terus membela ibumu, nanti juga karma itu akan menimpa dirimu sendiri. Aku ini orang yang lebih tua dari kamu. Aku punya pengalaman bertahun-tahun. Masa kalah sama kalian yang masih muda-muda? Aku lihat kalian memang sudah ada hubungan khusus sejak lama. Sengaja mau buat anakku malu. Nak, kamu sudah ditipu oleh wanita tak tahu malu ini. Li Xianhua, kamu selain tidak mau dengar orang, kalau ada masalah langsung lempar tanggung jawab ke orang lain. Kamu bisa apa lagi selain itu? Kalau kamu memang bisa, ngapain sih terus diam di rumah aja? Kamu ada setan. Justru kamu yang sudah ditipu wanita tak tahu malu ini. Jun, aduh. Aku bilang si bajingan ini, kenapa terus nyuruh kamu juga ikut hadir? Ternyata kalian berdua sudah bersekongkol dari dulu. Lin Song, kamu selingkuh saat menikah, malah mau membalikan keadaan menyalahkan aku. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Han Tianchen, sejak aku menikah denganmu, aku siang malam urus anak di rumah, urus orang tuamu, orang tua. Malah ibumu bilang apa ya itu yang jadi. Aduh, anakku kasihan banget. Diselingkuhi sampai dipasangi topi hijau, masih di sini, dimarahi terus sama wanita tak tahu malu ini. Tuhan, apa kamu masih punya nurani? Cukup. Aku mau bicara sama kamu. Kamu selain sok tua, tidak mau dengar orang. Kalau ada masalah pura-pura tidak bersalah, ngamuk dan berguling-guling. Selain itu kamu bisa apa lagi? Lihat deh, aku susah payah membesarkan kamu. Sekarang malah dihina seperti ini oleh wanita itu. Ibu Li, kamu sebagai menantu melawan ibuku. Itu tidak tahu berbakti. Malah diam-diam bersekongkol dengan pria itu. Itu namanya tidak setia. Wanita jalang yang tidak setia dan tidak tahu berbakti. Aduh. Kamu juga bajingan tak tahu malu ini. Jangan kira kamu punya uang terus hebat. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian lolos. Tidak bisa diselamatkan lagi. Pak Liu, maaf banget membuat Anda salah paham yang tidak perlu. Mending Anda duluan bawa istri pulang saja. Mereka menyerang. Mereka mau kabur. Kenapa urusannya bisa terbongkar? Mau kabur? Aku kasih tahu kamu. Kalau kamu gak kasih aku penjelasan, aku gak akan pernah memaafkanmu. Membocorkan ke media. Biar kamu bangsat yang penuh dengan bau uang. Gak bisa lepas dari nama buruk Han Tianchen. Kamu mau bikin keributan sampai kapan? Kamu tahu nggak, memfitnah orang itu bisa kena hukum. Hah? Cuma mau menakut-nakuti aja ya? Nah, kita nggak boleh membiarkan mereka begitu saja. Suruh mereka ganti rugi. Emang keluarga ini benar-benar nggak tahu malu. Intinya kalian cuma pengen tantang aku. Kalian berdua bajingan. Kasih aku topi hijau. Aku cuma minta kompensasi. Salah apa? Pak Liu, nggak usah pedulikan mereka. Saya akan urus masalah ini sendiri. Kalian berdua di depan istri mereka. Berani ngomong kayak gitu. Benar-benar nggak tahu malu. Nggak benar, Bu Liu. Ibu kan lihat semuanya. Suami ibu selingkuh sama istriku. Sebagai pihak terkait, ibu harus buktikan. Kita nggak boleh membiarkan mereka lolos. Kalian gila apa? Nggak cukup fitnah Pak Liu. Sekarang mau rebut perasaan Pak Liu dan Bu Liu juga. Berani buat tapi nggak berani ngaku. Ya, Bu Liu.
Ibu lihat semua ini kan? Kita ini semua korban. Iya. Saya lihat Bu Luo. Antara saya dan ibu cuma hubungan bisnis. Jangan sampai ibu percaya omongan ngawur mereka. Lihat deh. Masih berani ngeles. Bu Luo, sekarang ibu sebagai saksi terpenting. Kita nggak boleh biarin pasangan selingkuh ini kabur. Tentu saja. Iya. Orang baik-baik malah nggak tahu malu. Bulu. Mereka berdua yang nyakitin kita. Kenapa kamu pukul aku? Kamu kira aku buta dan tuli kayak kamu? Aku paling tahu gimana suamiku. Pria yang gak jelas hitam putihnya kayak kamu. Aku pukul kamu masih ringan. Bajingan, berani pukul anakku. Aku lawan kamu sampai habis-habisan. Mau apa? Kamu masih mau berantem sama aku. Sebagai orang yang lebih tua, kamu harusnya jaga martabatmu. Tapi kamu malah keras kepala. Gak mau dengar nasihat. Walau tahu salah, kamu gak punya tanggung jawab sama sekali. Orang sepertimu pantas dihormati. Wah, kalian semua ternyata bersatu. Kalian tunggu saja, semua tunggu aku. Nona Lin, kamu gak perlu khawatir. Sebagai seorang ibu, aku bisa mengerti keputusasaanmu. Orang-orang yang ngomong sembarangan dan suka macam-macam kayak mereka. Harusnya kita ajukan gugatan hukum. Aku dan suamiku akan mendukung kamu. Terima kasih, Bu Liu. Tapi aku gak mau berlarut-larut lagi dengan mereka. Aku cuma ingin segera menyelesaikan masalah ini. Kalau ada apa-apa, langsung bilang ke kami saja. Kalau mereka masih berani mengganggu kita. Tim pengacara grup Jingya bukan orang sembarangan. Sayang, situasi seperti ini memang gak cocok buat karakter anak kita. Aku bawa dia ke Car City saja. Kaya itu hebat ya. Aku gak takut bilang. Anakku juga sebentar lagi akan kaya. MA, kamu ngomong apa sih? Aku kan gak butuh uang. Nah, kamu nggak tahu, dulu ada lomba desain busana internasional. MA diam-diam daftarin perusahaanmu. Mau kasih kamu kejutan. Waktu datang, panitia sudah kirim pesan. Walau MA nggak ngerti, tapi pasti mereka tertarik. Katanya hadiahnya nggak sedikit. Nanti, kamu bakal jadi bos besar industri busana internasional. Takut apa sama grup Jingya? MA, beneran nih. Cepat tunjukin ke aku. Aduh. Sebenarnya MA mau kasih kamu kabar gembira dobel, tapi mereka malah nggak tahu diri. Sampai-sampai Enya nyain anakku yang luar biasa ini. Biarkan mereka menyesal sendiri. Ratusan ribu sampai jutaan. 5 juta dolar Amerika. MA ini beneran nggak sih? Hahaha. MA sudah bilang, dengerin MA saja sudah benar. Aduh. 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 Lin Song ah. Jangan kira kamu hebat karena ada bajingan itu bantuin kamu. Kamu nggak sehebat itu. Lihat jelas ya. Ini lomba desain internasional. Dengan ini. Milan apa? Merek internasional Paris pasti cari aku buat kerjasama. Kalau diboikot di seluruh negeri aku peduli apa. Ini perusahaan kelas dunia. Kamu kan mau berperkara. Silakan, ikut lomba ini. Apa ini, Pak Lin? Sepertinya lomba desain busana internasional ini dimenangkan. Hadiahnya lumayan banyak ya. Bagaimana kalau aku biarkan anakku ikut juga? Kalau mama bisa ikut, tentu itu lebih baik. Tapi desain lomba ini nggak sesederhana itu. Bukannya desain itu banyak di internet. Mama, lomba ini bersifat internasional. Harus orisinal. Yang kamu cari di internet itu bukan orisinal. Bahkan bisa berujung masalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta apaan? Kan orang taruh di internet supaya bisa dipakai siapa saja. Kamu nggak mau anakku dapat uang? Ya, Mama, aku bukan maksud begitu. Begini, nanti kalau aku ada waktu, aku gambar beberapa desain baru. Tunggu aku beberapa hari. Aku tunggu. Kamu pikir kamu hebat banget? Ya, cuma beberapa desain doang. Aku cari beberapa buat anakku juga gampang. Cepat tanya mama kamu, desain ini dari mana asalnya? Mama jadi iri. Menyesal. Aku bilang sama kamu, hari ini kita nggak cuma akan tuntut kamu yang bajingan karena selingkuh, tapi juga hak asuh cucuku. Kita pasti akan rebut kembali. Pak Lei,
Sekarang kamu menyesal sudah terlambat. Kamu bisa dapat gaji 3 juta setahun, terus apa? Nanti aku bisa dapat 30 miliar. Han Tiancheng, kamu mending cepat tanya mama kamu. Dari mana desain itu dia dapat? Mau ngapain? Mau buat ulah lagi ya? Aku kasih tahu kamu. Panitia sudah terima karya kita. Mereka sangat puas. Kamu tunggu aja penyesalanmu. Pak Lin, tadi aku terus kasih kamu kesempatan. Bahkan sampai menurunkan gengsi untuk minta sama kamu. Tapi kamu malah ngotot sendiri. Sekarang terlambat. Kamu tunggu aja surat kuasa dari pengacara aku. Kok kalian belum ngerti betapa seriusnya masalah ini? Cepat tanya mama kamu. Dari mana desain ini sebenarnya berasal? Lin Song, kamu suka banget bikin suasana jadi mencekam. Serius-seriusan gak penting. Aku bilang sama kamu, aku akan segera berangkat ke Paris. Kalau aku jadi bintang desain dunia, aku bakal bongkar semua yang kalian lakukan. Han Tiancheng, desain mama kamu itu plagiat. Itu sudah melanggar hukum. Paham? Apa-apaan tuh? Prostitusi. Mama aku cuma ibu desa biasa. Dia tahu apa itu prostitusi. Jangan bikin suasana jadi mencekam terus. Aku bilang sama kamu, nanti kalau aku sukses dan terkenal, itu hari kematianmu. Betul banget. Untung aku nggak nurutin kamu. Tunggu sampai kamu selesai gambar desain itu. Masa depan anak saya sudah hancur sejak lama. Untung saya sudah belajar komputer. Di internet ada banyak sekali desain. Mana ada yang nggak lebih bagus dari desainmu? Lihat sini. Apa? Bu, desain-desain ini kamu ambil dari internet ya? Kalau nggak, kamu kira saya bisa gambar sendiri? Santai aja, ada lebih dari 20 lembar. Mereka pasti puas. Kamu memang benar-benar ibu kandungku. Kamu mau bunuh aku ya? Aku ini ibumu, mana mungkin aku nyakitin kamu. Aku kok bisa punya ibu kayak kamu sih? Han Tiancheng, sekarang kamu tahu seperti apa ibumu yang sebenarnya. Dasar kamu brengsek, orang yang mau mati aja masih nyinyir di sini. Kalau anakku sudah punya uang, pasti aku kirim perempuan gak tahu malu sepertimu ke penjara. Biarkan dia masuk, sekarang malah aku yang mau masuk. Kamu tahu nggak? Apa? Bodoh. Kamu tahu nggak, desain di internet itu ada pemiliknya. Asal pakai tanpa izin itu pelanggaran hak cipta, bisa kena masalah hukum. Kamu kok mirip banget sama perempuan ini sih? Banyak gambar di internet, aku nggak pakai. Tapi pakai yang lain. Hei, kamu bisa ngerti bahasa manusia nggak sih? Lagi pula, batangan emas itu milik siapapun. Kalau sudah terbukti, harus bertanggung jawab secara hukum. Bisa masuk penjara. Nak, jangan takutin aku dong. Kok bisa sampai segitunya sih? Aku sudah sering ingatkan kamu, tapi kamu terus aja cuek. Yi Junhua itu kamu sendiri yang bawa kamu masuk. Nah, aku benar-benar nggak tahu masalahnya bakal segawat ini. Sekarang bukan saatnya kamu cuma bilang nggak tahu terus mau lari dari masalah. Berdasarkan hukum kita, yang mencuri dan menghasilkan keuntungan dari pelanggaran hak cipta akan dihukum penjara minimal 3 tahun sampai maksimal 7 tahun. Selain itu harus membayar ganti rugi kepada pemilik asli. Nah, ibu nggak sengaja. Ibu benar-benar nggak sengaja. Cukup ya. Aku kok bisa punya ibu kayak kamu sih? Hahaha. Ibumu memang tidak tahu apa-apa, dan kamu sebagai anaknya, tidak segera melarangnya. Itu yang menyebabkan kejadian seperti ini. Dan kamu adalah pelaku utama. Hingga masalah ini sampai sejauh ini. Aku rasa sebentar lagi, panitia akan menemukan kamu terlibat plagiarisme Han Tiancheng. Kamu mending di penjara saja merenung sendiri. Pak Wu, jangan. Sayang, sayang, sayang. Aku salah, aku minta maaf padamu. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolonglah aku. Aku mau masuk penjara. Dia masih di rumah sakit. Aku nggak bisa hidup tanpa ayah, sayang. Sudah sampai di titik ini, kamu malah mau menggunakan anak kandungmu sendiri untuk memaksaku. Aku bilang sama kamu, Chen Chen, punya ayah seperti kamu justru jadi luka paling dalam buat dia. Aku akan ajukan cerai ke pengadilan. Semoga kamu ingat demi anak kandungmu sendiri. Redakan amarahmu, jangan sampai kamu malu sendiri. Kenapa?